Ya, terima kasih pemirsa Anda telah bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Ya, ini kalau kita bicara mengenai perbedaan memang sungguh sangat luar biasa. Jangankan jauh-jauh, di rumah sendiri aja. Ya antara suami istri. Ya kan yang tadi mungkin saat lagi kenalan, oh saya kok kayaknya banyak persamaan nih sama dia gitu. Tapi begitu sudah menikah kok banyak perbedaan. Ternyata perbedaan itu terlihat setelah kita memahami betul masuk ke dalam situasinya gitu ya. Iya. Jadi kalau lihat dari luar sih kelihatannya indah-indah aja gitu. Iya. Begitu masuk ke dalam, Ya, justru karena ada perbedaan. nah Jadi indah. Gitu. justru ini yang mau kita tanyakan ini. Iya. Ya, apakah bagaimana kita memahami sebuah perbedaan itu adalah sebuah keindahan? Baik, Mas Agus, kita harus paham bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Ya. Sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Laki, perempuan, suku, macam-macam, ya. Dan kita tidak usah mengeluh soal itu, disyukuri. Bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kekuatan. Ya. Dalam konteks agama, saya harus mengingatkan, sepanjang kita beragama pasti ada yang namanya perbedaan. Ya. Khilafiyah istilah kita. Ya. Dan kalau khilafiyah, Mas Agus, la yungkarul muhtalafi. Masalah khilafiyah itu tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita usil. Gak usah protes. Masalah khilafiyah Pak Majid. Masalah ijtihadiyah. Ini paham nggak ya istilah kami? Artinya sesuatu yang masih multitafsir. Ya. Misalnya kerjakan sholat. Loh, terus model sholatnya gimana ya? Ada yang setelah takbir begini, ada yang begini. Setelah takbir ada yang begini. Tapi prinsipnya kan sholat. Sholat, betul. Karena itu perbedaan di dalam praktek sholat itu masalah khilafiyah. Ya. Yang penting sholat lah gitu. Lah kalau kita nanti usil masalah khilafiyah, habis energi kita. Padahal kita boleh berbeda. Ya. Wa innama yungkarul mujma'alai, baru kita itu ingkar, tegas, kalau menyangkut mujma'alai, sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti, yang tidak bisa ditawar. Ya. Misalnya masalah ketuhanan. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu satu apa dua? Ya satu. Kok ada orang yang ngomong, Allah itu bukan satu, ya dua. Ada temannya. Maka ini namanya melanggar mujma'alai. Sesuatu yang sudah disepakati. Dalam konteks keagamaan, dalam konteks adat istiadat, mungkin Pak Majid ada juga apa yang disepakati di Nias misalnya di Sumatera. Itu yang mungkin nanti akan kita perdalam ini. Misalnya kalau orang nikah misalnya. Ya. Ada orang berbeda satu dengan yang lain. Kalau berbicara hukum orang sahnya nikah itu yang penting ada suami istri calon, ya. Laki perempuan. Ada saksi dua. Ya. Ada wali. Ada mahar. Ya. Mahar itu mas kawin. Ada qabil tuh, saya terima, akad, ijab qabul. Selesai. Loh, tetapi kenapa kemudian ada pernak-pernik, ya ada roti buaya gitu kan. Ada iring-iringan begono begini. Antar satu dengan daerah dengan yang lain berbeda. Ya dalam hal ini namanya khilafiyah. Perbedaan yang boleh kita berbeda. Ya. Tetapi ternyata dalam komunitas itu sebuah hal yang sudah disepakati, nggak boleh berbeda. Justru jadi omongan orang misalnya kalau nggak bawa roti misalnya, nggak bawa bawaan, jadi masalah. Nah ini kita harus pahami mana sesuatu yang menjadi konsensus bersama dalam konteks kebangsaan, keagamaan, adat istiadat. Lah saya sebenarnya ingin mendengarkan secara khusus ini dari Pak Majid ini. Beliau ini pelaku, ya. Bagaimana beliau nyaman di dalam situasi. Kalau saya di Jawa ini Pak Majid biasa dengan situasi mayoritas. Tapi kalau Pak Majid kan dalam situasi minoritas dan nyaman-nyaman saja. Saya ingin mengaji kepada beliau ini. Betul. Jadi bagaimana kemudian kesepakatan norma yang ada di sana itu bisa disepakati oleh masyarakat di Nias. Nah ini apa pegangannya? Apakah ada semacam sesuatu kearifan lokal, kearifan lokal apa, kalimat apa yang kemudian menjadi pemersatu dari masyarakat yang ada di sana? Ya, kalau kita lihat mungkin kalau khusus untuk Kepulauan Nias ini kan sedikit agak unik ya. Iya. Ya dibanding dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Kenapa? Kalau di Nias ini barangkali yang muslimnya mungkin sangat kecil, ya itu. Tetapi kebersamaan antara yang muslim dengan non muslim itu sudah terwujud sejak dari dulu-dulu sampai sekarang. Dan bisa dikatakan hampir kita tidak pernah temukan ada masalah antara agama yang satu dengan agama
yang lain. Itu. Bahkan yang lebih dasar di sana ada satu salam yang namanya, kalau kita kan assalamualaikum, kalau ke daerahan itu ada namanya ya ahowu. Apa? Kurang jelas itu. Ya ahowu. Ya ahowu. Nah, itu salam artinya salam sejahtera, yang artinya juga seperti assalamualaikum, yang bisa dipakai oleh semua masyarakat di sana, masyarakat Nias di sana, baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Itu. Kalau kita misalnya bicara pidato-pidato seperti itu, ya harus pakai itu. Harus pakai itu. Jadi artinya itu kan sama dengan assalamualaikum. Iya. Kalau kita bahasakan seperti itu, dan semua masyarakat memakai itu. Itu sebuah ikatan yang tidak bisa dipungkiri, fakta seperti itu. Nah, termasuk juga di dalam adat istiadat itu. Jadi sudah terbentuk sejak awal kerukunan umat beragama di sana sejak nenek moyang sampai saat ini. Dan kita berharap kondisi ini dapat langgeng, lestari sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita memahami bahwa itu kan dalam contoh kasus sebagian gitu ya. Nah, kita harus memahami bahwa untuk membangun kebersamaan ini, membangun sebuah kebersamaan adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan dalam rangka menjamin keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu. Kalau itu tidak bisa, kita hancur. Indonesia ini hancur cepat, Pak. Kalau itu. Tetapi selagi kita mampu membangun kebersamaan dari berbagai elemen yang berbeda ini, maka insya Allah keutuhan bangsa negara Republik Indonesia itu akan terjamin dalam bingkai NKRI. Makanya kenapa di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila. Nah, inilah yang mengikat bangsa kita, Kiai ya. Nah, tapi di satu sisi, Kiai, ini kan di setiap kelompok itu pasti ada fanatisme, Kiai. Kalau nggak ada fanatisme nggak seru main bola misalkan, Kiai. Itu justru karena fanatisme bola itu seru. Seru. Nah, tapi bagaimana kemudian fanatisme ini bisa diarahkan ke hal yang positif, tidak benturan gitu? Jadi, Mas Agus, fanatik itu harus. Pak Majid, Pak Majid bangga. Pak Majid orang mana? Saya orang Sumatera, Pak Ki. Lahir di mana? Nias, asli 100%. Harus ngaku. Nggak boleh, gaya Arab nggak boleh. Akhirnya ditambah-tambah al apa gitu ya. Asal jangan alkohol saja ya. Jadi bangga. Boleh. Misalnya, Mas Agus dari mana? Jawab. Jangan sampai dihilangkan bapaknya, ibunya dihilangkan. Naudzubillah, dilaknat itu. Sebagai bangsa kita harus mengakui. Anda dari mana? Saya Indonesia. Sukumu apa? Misalnya saya dari Jawa. Fanatik kepada bangsa, fanatik kepada agama, fanatik kepada suku boleh. Yang tidak boleh itu, fanatisme itu yang menyebabkan kita menghina kelompok lain. Merendahkan agama lain. Ini tidak boleh. Di Al-Quran itu dikatakan begini, Mas Agus. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Jangan kamu mencaci maki Tuhan orang lain, agama orang lain, ideologi orang lain. Gak boleh itu. Apa akibatnya? Akibatnya ngeri. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka akan kembali menyerang kepada kita dengan sembrono, dengan ngawur. Akhirnya terjadi apa katanya Pak Majid? Tidak harmoni, terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Kata kuncinya adalah, tadi Pak Majid mengatakan, adalah membangun kebersamaan. Dan sebenarnya tadi apa yang disampaikan Kiai ini menjawab pertanyaan dari Hamdan di Banyuwangi. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan cara beragama di tengah-tengah masyarakat. Ini tadi sudah terjawab sebenarnya. Jadi ingin saya tekankan bahwa dalam masalah perbedaan boleh kita berbeda. Tetapi kalau sudah menjadi konsensus, misalnya konsensus dalam konteks kebangsaan, jangan aneh-aneh lah. Saya mau bikin negara yang baru. Jangan aneh-aneh. Kita sudah sepakat selesai dalam konteks Indonesia kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan aneh-aneh. Ini menjadi kesepakatan. Nah, kalau ini nanti kita langgar, namanya melanggar mujma' alaih, sesuatu yang disepakati oleh pemimpin bangsa kita. Jadi masalah nanti masalah.
Baik Kiai, ini waktu kita semakin mepet. Nah, Ya. ini pemirsa sedang menunggu nih amalan agar dimudahkan bayar utang. Allahumma sholli. Mana Kiai? Ini pembahasan masalah toleransi kok lari kepada bayar utang ini. Ya, karena toleransi juga. Gimana yang nagih supaya toleran? Iya baik. Pak Majid, Ya. jadi kalau di kalangan pesantren itu ada tradisi ya dikasih amalan tertentu dan ini biasanya tidak dikeluarkan semacam ini, tapi sehubungan acara kiswah ini penting. Ciri uniknya ya, ciri khasnya adalah memberi amalan tertentu. Ya. Saya sampaikan Bapak dan Ibu, kalau sudah banyak utang ya. Ini saya bukan menyinggung Pak Majid, bukan. Iya, Bukan baik. menyinggung Mas Agus. Kalau sudah banyak utang, mohon kepada Allah agar segera dilunasi. Amin. Baca apa? Ini bacaan ini yang banyak. Ya. Manggil nama Allah. Ikutin Ya, siap, bacaan ya. saya. Ya Kabir, Ya Ya kabir, kabir. antalladzi antalladzi la yahtadil wasifuna la yahtadil wasifuna liwasfi liwasfi azamatihi. azamatihi. Jadi saya ulangi lagi, ya Kabir antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Ini memanggil nama Allah itu. Ya Kabir, wahai Allah yang Maha Besar. Antalladzi la yahtadil wasifuna. Tidak ada orang yang mampu menyifati kebesaran Kau, saking besarnya Kau. Kita mengatakan Allahu Akbar, kurang. Kalimat itu kurang, saking besarnya Allah. Karena itu kita wiridan yang banyak, berapa kali, pokoknya lagi bengong, panggil nama Allah. Ya Kabir antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Insya Allah dimudahkan membayar utang. Tapi kalau sudah dikasih rezeki, jangan beli mobil dulu, bayar utang dulu. Oh, begitu ya. Masya Allah. Kecuali beli mobil untuk kemudian diusahakan untuk Bayar utang usaha lagi. gitu. Masya Allah, pemirsa, saya tadi melihat kanan kiri ternyata kru kok bergumam semua. Ya. Saya nggak tahu, mungkin ingin membayarkan hutang orang, saya kira begitu. Baik, tetap bersama kami karena setelah ini Anda bersiap-siap ya, kita bersama-sama akan mengikuti zikir gerak batin. Jadi persiapkan diri kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.